Kalau kamu mencium bau amis di rumah dan itu bukan dari makan malam salmonmu yang lezat, maka inilah saatnya untuk memeriksa peralatan listrik. Bau busuk itu bisa berarti kabel kusut, pemutus arus rusak, atau sirkuit kelebihan beban. Dan aku beritahu ya, kabel-kabel yang dilapisi plastik itu mengeluarkan bau yang lebih buruk daripada roti lapis tuna yang dijemur di bawah sinar matahari. Jadi, jangan sampai kamu nggak tahu apa-apa dan periksakan sistem kelistrikanmu secepatnya. Kalau kamu mencium bau telur busuk di rumahmu, segera hubungi tukang ledeng. Alasan yang paling jelas adalah masalah saluran pembuangan dan saluran air seperti kontaminasi. Tapi bau seperti itu juga bisa dihasilkan kalau kamu punya masalah dengan pemanas air. Masalah lain yang mungkin terjadi adalah kebocoran gas. Produsen menambahkan beberapa bahan kimia berbau nggak sedap ke dalam gas alam agar orang bisa menyadari kebocoran gas sekecil apapun saat itu juga. Yang satu ini mungkin nggak semudah menemukan unicorn di Central Park, tapi tetap penting untuk diketahui. Pernahkah kamu mencium bau yang aneh sebelum kompormu menyala? Itu adalah bau karbon monoksida, dan aku beritahu ya, ini nggak main-main. Gas licik ini bisa sangat berbahaya kalau dihirup terlalu banyak, dan bagian terburuknya adalah gas ini sama sekali nggak berbau dan nggak berasa. Aroma aneh yang kamu cium itu sebenarnya ditambahkan ke dalam gas untuk memberitahumu bahaya sedang mengintai. Jadi, lain kali kalau kamu mencium aroma aneh dari kompor, jangan langsung menganggapnya sebagai sisa lasanya semalam. Gak jarang kita menemukan jamur di rumah kita dimanapun air ada dan terperangkap, seperti kebocoran yang gak diketahui di dinding. Jamur spora bisa tumbuh sebagai akibat dari bercak lembab ini dan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang cukup serius. Kutu busuk sangat menyukai sepatu. Ya, mereka senang bersembunyi di dalamnya, tapi hanya kalau kondisinya tepat. Jadi, kalau kamu punya sepasang sepatu yang hampir nggak pernah kamu pakai, waspadalah. Kutu busuk mungkin saja meringkuk di sana untuk tidur siang yang nyaman. Tapi jangan khawatir, ada trik untuk menjauhkan serangga-serangga itu dari sepatu. Sepatu kulit agak terlalu mulus untuk kutu busuk merayap, jadi kecil kemungkinannya untuk bersembunyi di dalamnya. Sebaliknya, sepatu atletik seperti taman bermain bagi kutu busuk. Semua tekstur dan pola yang menarik membuat tempat persembunyian yang sempurna. Jadi kalau kamu ingin menjauhkan kutu busuk dari sepatu, pakailah secara teratur. Perayap menyeramkan itu nggak suka apapun yang bergerak atau sering diganggu. Dan siapa tahu, kamu bahkan mungkin akan menggencet beberapa dari mereka dalam prosesnya. Ini adalah situasi yang sama-sama menguntungkan. Jadi silakan saja, kenakan sepatu itu dan tunjukkan pada kutu busuk itu siapa yang berkuasa. Kakimu dan kewarasanmu akan berterima kasih untuk itu. Kalau lubang hidungmu diserang oleh bau yang nggak sedap, mungkin ini saatnya untuk memeriksa kasurmu. Penelitian ilmiah terbaru mengungkapkan kasur berusia 7 tahun bisa menyimpan lebih banyak bakteri daripada film fiksi ilmiah yang berlatar luar angkasa. Lebih dari 16 juta unit pembentuk koloni per sentimeter persegi. Itu cukup untuk membuat kita yang paling berani sekalipun ingin tidur dengan pakaian hazmat. Tapi jangan takut, karena ada solusi untuk masalah yang menjijikan ini. Masukkan soda kue, pahlawan tanpa tanda jasa dalam membersihkan peralatan rumah tangga. Cukup taburkan bubuk ajaib ini ke kasur, diamkan selama setengah jam selagi kamu melakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti menonton video kucing, lalu sedot debu dengan alat pengisap debu. Tara, tempat tidurmu akan berbau lebih segar daripada ladang bunga aster di musim semi. Jadi jangan biarkan bakteri-bakteri jahat itu menguasaimu. Dan siapa tahu, mungkin kasurmu yang baru saja disegarkan akan menginspirasi beberapa mimpi indah, atau setidaknya menjauhkan mimpi buruk. Pernahkah kamu menyadari handukmu berbau seperti ketiak monster rawa? Ya, itu karena kamu telah menggunakannya terlalu lama. Jangan menjadi penimbun bakteri, gantilah handukmu setelah 3 kali pemakaian. Dan kalau kamu benar-benar ingin mengusir kuman-kuman bau itu, tambahkan sedikit soda kue sesekali. Hidungmu, dan kalau kamu berbagi apartemen, teman sekamarmu pasti akan berterima kasih. Kalau kamar mandimu berbau seperti rawa, bisa jadi itu karena air yang tergenang atau residu kotor di saluran pembuangan. Jangan khawatir, kalau tukang ledeng nggak bisa datang sampai besok, kamu bisa mengatasi baunya dengan menambahkan beberapa tetes minyak esensial favoritmu ke dalam gulungan tisu toilet. Ini nggak akan menyelesaikan masalah,
tapi setidaknya kamu nggak akan merasa seperti tercekik. Sekarang ke sikat toilet yang bau. Teteskan deterjen beraroma langsung ke dalam wadahnya atau buatlah wangian DIY sendiri dengan air suling dan minyak esensial. Ini akan menyingkirkan bakteri dan minyak esensial akan menyembunyikan bau tak sedap. Pastikan kamu nggak alergi terhadap minyak yang kamu pilih. Pindah ke mesin pencuci piring. Tahukah kamu bahwa jamur bisa tumbuh di sana? Menjijikan kan? Jalankan siklus panas kering tanpa piring, tapi dengan cuka sebagai gantinya. Pastikan untuk membilas semua bagian dalam termasuk filter dan panel. Dan kalau keranjang peralatan makanmu terlihat sedikit berjamur, rendam dalam deterjen antibakteri yang diencerkan sebelum membilasnya secara menyeluruh. Sekarang, yuk bahas bunyi-bunyian aneh di rumahmu. Bunyi klik dan ketukan di musim dingin atau musim gugur bisa jadi berasal dari pemanas atau radiator. Kalau ada uap yang terkondensasi yang terjebak dalam sistem, cobalah mengosongkan radiator. Dan kalau kamu mendengar suara menggelegak, bisa jadi ada kebocoran air atau endapan di pemanas air. Matikan air utama dan dengarkan. Kalau suara berhenti, hubungi tukang ledeng. Kalau enggak, cobalah menguras tangki. Kalau kamu pindah ke rumah baru, periksa dinding dan langit-langit untuk mencari tanda bahaya. Cat baru bisa saja menyembunyikan sesuatu, jadi tanyakan kepada pemiliknya apa yang terjadi. Dan jauhi langit-langit popcorn. Gak hanya jelek, tapi itu juga mengandung asbes. Asbes itu seperti semangkuk sup alfabet. Asbes terdiri dari semua serat kristal yang sulit diucapkan. Krisotil, antopilit, termolit, krosidolit, aktinolit, dan amosit. Tapi jangan biarkan nama-nama anehnya menipumu ya. Asbes adalah salah satu bahan yang tangguh. Asbes bisa menahan suhu tinggi, bahan kimia, dan bahkan listrik. Gak heran kalau asbes merupakan bahan bangunan yang populer di masa lalu. Asbes seperti ninja yang licik, bisa terurai menjadi serat-serat kecil yang sangat kecil sampai bisa melayang-layang di udara selama berhari-hari. Dan kalau kamu nggak sengaja menghirup serat-serat ini, itu seperti mengundang tamu berbahaya ke dalam paru-parumu. Astaga, jadi mari kita tinggalkan asbes dan jaga agar paru-paru kita tetap sehat. Berhati-hatilah kalau kamu merenovasi rumah tua. Kamu nggak akan pernah tahu apakah kamu akan menemukan lapisan atap asbes yang mengejutkan. Bakteri penyebab bau senang berpesta di bak cuci piring dan saluran pembuangan dapur. Dan jangan lupa sisa-sisa pembuangan sampah, itu seperti prasmanan bakteri. Tapi ada solusi yang menyenangkan untukmu. Sekali seminggu, adakan pestamu sendiri dengan mengundang 6 es batu, 1 sendok makan soda kue, 3 irisan lemon tipis, dan 1 sendok teh pemutih ke tempat pembuangan. Nyalakan musik, nyalakan alat pembuangan dan biarkan es batu tersebut melakukan tugasnya. Setelah pesta selesai, bilas dengan air dingin selama 30 detik dan tara, wastafel yang segar dan bersih. Sofa atau lemari barumu mungkin diam-diam melepaskan gas bau ke udara. Ya, itu benar. Gas-gas ini yang disebut senyawa organik yang mudah menguap alias VOC. Bisa membuat hidung dan tenggorokanmu terasa sangat iritasi. Dan kalau itu belum cukup buruk, gas-gas ini bahkan bisa membuatmu sakit kepala atau merasa pusing. Astaga! Tapi jangan khawatir, aku punya solusinya. Kalau bisa, cobalah membuka beberapa jendela agar udara segar mengalir. Dan kalau kamu sedang mencari perabot atau produk rumah tangga baru, carilah pilihan yang rendah VOC. Hidungmu akan berterima kasih. Ditambah lagi, siapa yang ingin dikelilingi oleh perabotan yang baru?